Bismillahirrahmanirrahim. Simak dan dengarkanlah audio durus Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi syarhi Jawami'il Akhbar karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kajian ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Amr Ahmad Alfian hafizahullahu ta'ala dalam program Kajian Islam Ilmiah Online Palu dan Minahasa Tenggara. Disiarkan langsung setiap hari Ahad melalui Radio Manhajul Anbiya. Dimulai sejak hari Ahad 5 Sya'ban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2023 Masehi. Silahkan ikuti dan simak kajian ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pelajaran ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ahlan wasahlan dengan terhubung dengan Palu ini. nah, Hayakumullah. Ahlan wasahlan. amin. Untuk Minahasa apa sudah terhubung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan. Hayakumullah. Ini dengan Minahasa? Nah, Ustaz. Nah, ahlan wasahlan. Sehingga ini dari Palu sudah bergabung. Demikian pula dari Minahasa Tenggara juga sudah bergabung. Kaif halukum semuanya? Kabar antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikhwah semua hadir ini? Nah, Ustaz. Alhamdulillah hadir, Ustaz. Alhamdulillah. Kita mulai langsung? Nah, Ustaz. Fadal. Ayo. Insyaallah. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ikhwah yang ada di Palu dan juga ikhwah yang ada di Minahasa Tenggara. Alhamdulillah kita di pagi hari ini, hari Ahad, kita berada di tanggal 19 Sya'ban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 12 Maret 2023 Masehi. Alhamdulillah kembali kita Allah pertemukan melalui majelis walaupun bersifat online, namun kita berharap ini masih merupakan bernilai sebagai majelis ilmu, sebagaimana majelis ilmu yang bertemu langsung. Semoga demikian, karena memang kita melalui sambungan online ini, kita bertemu untuk mengadakan atau melakukan kajian, mengadakan majelis ilmu. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah, kita di pagi hari ini berada di pertemuan ketiga dari pelajaran kita Bahjati Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar fi syarah Jawami'il Akhbar karya Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita telah membaca hadis pertama dan hadis kedua. Dan alhamdulillah kita selesai dari syarah hadis yang pertama, yaitu hadis innamal a'mal binniyat. Maka kemudian kita sekarang melanjutkan syarah terhadap hadis yang kedua, yaitu hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Dalam riwayat lain, man amila amalan laisa alaihi amrina fahuwa raddun.
Yang artinya barang siapa yang menciptakan atau membuat perkara baru dalam urusan agama kami ini, ma laisa minhu, yang bukan bagian daripada agama ini, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Dan pada lafaz lainnya, man amila, barang siapa yang mengamalkan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada di situ perintah kami, tidak ada di situ contoh dari kami, fahuwa raddun, maka dia juga tertolak. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan fayadullu bil mantuqi wa bil mafhum. Hadis ini menunjukkan kepada maknanya dengan cara mantuq yang tertekskan, ya, tertuang dalam teksnya, terucap dalam teksnya, wa bil mafhum, dan menunjukkan kepada makna dengan cara mafhum, yang dipahami darinya. Ya, yang dipahami dari teksnya. Bagaimana itu? Beliau akan menjelaskan masing-masingnya. Amma mantuquhu, adapun secara mantuq, yakni yang sesuai dengan yang tercantum dalam lafadznya, terucap pada lafadznya. Fa innahu yadullu ala anna kulla bid'atin uhdithat fid din laisa laha aslun fil kitabi wala fis sunnah. Sawa'un kanat minal bid'il qawliyah al-kalamiyah kat tajahhum wal rafdi wal i'tizali wa ghairiha, aw minal bid'il amaliyah kat ta'abbudi lillahi bi ibadatin lam yashra'hallahu wala rasuluh, fa inna dzalika kullahu mardudun ala ashabihi. Adapun secara mantuk, maka hadis ini menunjukkan bahwa semua bid'ah yang dibuat, diada-adakan dalam agama, yang tidak memiliki dasar, ya, dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Karena memang setiap bid'ah itu pasti tidak ada dasarnya. Maka setiap bid'ah yang diada-adakan, diperbuat dalam agama, yang dia tidak memiliki dasar landasan hukum dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, baik itu bid'ah yang merupakan bid'ah qauliyah al-kalamiyah, bid'ahnya bersifat qauliyah, bersifat kalam, bersifat keyakinan. Seperti apa bid'ah bersifat keyakinan? Bid'ah tajahhum, bid'ah jahmiyah, bid'ah rafad, yakni bid'ah rafidhah, keyakinannya orang-orang jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah. Atau bid'ah rafidhah, yang hulu ekstrim di dalam menghormati Ahlul Bait dan mengkafirkan semuanya selain Ahlul Bait. Rafidhah. Ini salah satu bid'ahnya. Banyak bid'ahnya Rafidhah. Wal i'tizal, dan bid'ah Mu'tazilah. Wa ghairiha, ini adalah bid'ah, jenis bid'ah yang apa? Sifatnya qauliyah dan kalamiyah. Bersifat ucapan, bersifat keyakinan. Aw minal bid'ah al-amaliyah, atau bid'ah yang bersifat amal. Praktek. Dia bukan keyakinan, namun praktek. Nah, kata'abbud lillah, seperti beribadah kepada Allah dengan cara-cara ibadah yang tidak pernah Allah syariatkan. Tidak pula disyariatkan oleh Rasulnya. Maka kata Syekh, fa inna dzalika kullahu, maka itu semua bid'ah dengan segala macamnya tadi adalah mardudun ala ashabihi. Tertolak kembali kepada pelakunya, pemiliknya. Sehingga hadis ini menunjukkan kepada makna ini, semua bid'ah, ya, yang dibuat dalam agama ini, baik itu bid'ah qauliyah maupun bid'ah amaliyah, bid'ah yang bersifat keyakinan maupun bersifat praktek, maka hadis ini menunjukkan semua bid'ah ini tertolak. Nah, karena memang hadis ini sifatnya umum. Wa ahluhu mazmumun bihasabi bid'ahihim wa bu'diha anid din. Dan pelakunya itu
tercela sesuai dengan kadar atau tingkat kebid'ahannya dan sesuai dengan semakin jauhnya dia dari agama ini. Ya. Semakin bid'ah itu jauh dari agama ini, maka semakin dia tercela. Faman akhbara bighairi ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu aw ta'abbada bi syai'in lam ya'dhanillahu bihi wa rasuluhu wa lam yashra'hu fa huwa mubtadi'. Sehingga siapapun yang memberitakan, membawa berita berupa keyakinan selain dengan berita dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, sehingga dia meyakini sesuatu yang tidak diberitakan, tidak dijelaskan, tidak ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Atau beribadah dengan sesuatu peribadatan yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak pula disyariatkan. Maka fahuwa mubtadi'un. Maka dia adalah mubtadi'. Dia adalah mubtadi'. Sehingga siapa mubtadi' itu? Setiap orang yang memiliki keyakinan dengan keyakinan yang tidak ada keterangan berita dari Allah dan Rasulnya. Yani tidak ada dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Seperti Jahmiyah tadi. Dia memiliki keyakinan yang tidak sesuai dengan berita dari Allah. Allah memberitakan sifat. Allah memberitakan sifat-sifatnya. Allah berilmu, Allah mendengar, Allah melihat. Allah memiliki sifat rahmah dan seterusnya, sifatul izzah. Namun Jahmiyah memberitakan yang berbeda dengan berita dari Allah Ta'ala. Meyakini dengan keyakinan yang berbeda dengan berita dari Allah Ta'ala. Yaitu apa? Mengingkari sifat. Tidak, Allah nggak punya sifat. Allah nggak boleh punya izzah karena itu kayak makhluk. Allah tidak boleh punya tangan karena kayak makhluk. Allah tidak boleh beristawa alal arsh karena kayak makhluk. Padahal Allah memberitakan istawa alal arsh. Nah, thumma istawa alal arsh. Ar-Rahmanu alal arsh istawa. Allah beritakan, namun dia memberitakan meyakini sesuatu yang berbeda dengan berita Allah. Maka ini mubtadi'. Demikian pula ada yang mempraktekkan suatu praktek ibadah, menjalankan suatu praktek ibadah yang tidak Allah izinkan. Tidak pula diizinkan oleh Rasul. Atau dengan kata lain tidak disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Maka dia pun juga mubtadi'. Membuat cara ibadah, melakukan suatu ibadah, mempraktekkan suatu ibadah yang tidak pernah Allah izinkan, tidak pernah Allah syariatkan. Maka dia adalah juga mubtadi'. Wa man harrama al-mubahat aw ta'abbada bighairi syar'iyyat fa huwa mubtadi'. Demikian pula orang yang mengharamkan sesuatu yang mubah. Makan. Hukum asalnya mubah. Dia katakan haram, tidak boleh makan. Ya, manusia hidup tidak boleh makan. Dia harus ibadah terus. Harus sujud terus misalnya. Ada mubtadi'. Pakaian mubah. Selama tidak melanggar syar'i. Nah, demikian pula minum, istirahat, tidur, ya, menikah, itu boleh. Namun dia katakan haram, tidak boleh. Manusia hidup tidak boleh menikah. Karena kalau menikah, membuat dia tidak bisa ibadah misalnya. Maka yang seperti ini dia mengharamkan sesuatu yang mubah, maka dia termasuk juga mubtadi'. Atau beribadah dengan selain yang Allah syariatkan. Ini juga mubtadi'. Taib, ini makna yang ditunjukkan oleh hadis ini secara mantuk. Sehingga apa kesimpulannya tadi? Bahwa hadis ini menunjukkan kepada satu, semua bid'ah dengan segala jenisnya, baik bid'ah qauliyah maupun bid'ah amaliyah, maka itu tertolak. Ya, semuanya tertolak. Dan pelakunya tercela. Nah, pelakunya tercela. Kemudian siapa itu mubtadi' berarti? Mubtadi' adalah setiap orang yang memberitakan, meyakini sesuatu yang tidak sama dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mengamalkan praktek ibadah, praktek amaliyah yang tidak ada dasar atau tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dia mubtadi'. Demikian pula mubtadi' adalah orang yang mengharamkan perkara-perkara mubah. Ini juga mubtadi'. Taib.
Wa amma mafhum hadzal hadis, adapun yang bisa difahami dari hadis ini, kalau tadi mantuk sebanding lurus dengan apa? Teks yang tercantum. Maka sekarang mafhumnya yang bisa difahami dari sini. Fa inna man amila amalan alaihi amrullah wa rasuluhu wa huwa ta'abbud lillah bil aqaid as-sahihah wal a'mal as-salihah min wajibin wa mustahabbin fa amaluhu maqbul wa sa'yuhu mashkur. Secara mafhumnya berarti bahwa barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang di situ ada perintah Allah dan Rasulnya, yaitu beribadah kepada Allah dengan akidah yang sahihah. Ya. Beribadah kepada Allah dengan amal-amal salihah. Baik yang hukumnya wajib maupun hukumnya mustahab, tidak wajib. Namun itu dianjurkan dalam syariat, dalam agama. Meskipun gak wajib, namun karena dianjurkan, maka dia tetap mengamalkannya. Ini termasuk amal saleh. Maka barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang di situ ada perintah Allah dan Rasulnya, dalam bentuk akidah sahihah maupun amal saleh, fa'amaluhu makbul. Maka amalannya diterima berarti. Wa sa'yuhu mashkur. Dan segala upayanya itu dihargai. Itu dihargai, Allah hargai. Nah, tidak Allah sia-siakan. Amalannya diterima, daya upayanya, jerih payahnya, Allah hargai. Nah, sehingga kalau beramal tanpa ada dasar, mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah, tidak ada dasar, tidak ada contoh dari Rasulnya, maka amalnya tertolak. Ini mantuk. Mafhumnya berarti seseorang yang beramal sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, baik berupa akidah maupun amal, maka itu diterima. Fahuwa makbul wa sa'yuhu mashkur. Wa yustadallu bihadzal hadithi ala anna kulla ibadatin fu'ilat ala wajhin manhiyin anhu fa innaha fasidah. Dan juga hadis ini sebagai dalil bahwa semua ibadah yang dikerjakan dalam bentuk yang terlarang, maka dia fasidah. Maka dia rusak. Tertolak juga. Ibadah yang fasidah, ibadah yang batal. Misalnya seorang sholat tanpa wudu, dia sholat. Sholat, amal ibadah sholat jelas ada perintah dari Allah, dari Rasulnya. Namun dia kerjakan dalam bentuk yang terlarang, yaitu apa? Dalam keadaan masih berhadas. Padahal syahnya salat adalah berwudu. Namun dia kerjakan dalam keadaan masih berhadas. Maka ini juga apa? Ibadahnya, salatnya fasidah, batilah, batal. Li'annahu laisa alaihi amru syari'. Kenapa dinyatakan ibadahnya fasidah, batal? Satu, karena tidak ada di situ perintah syariat. Perintah syariat sholat dengan berwudu. Namun dia kerjakan tanpa wudu. Jelas ini tidak ada perintah. Wa anna nahyat yaqtadil fasad. Dan bahwasanya larangan itu berkonsekuensi batal. Ya, enggak boleh dilakukan. Kita dilarang sholat tanpa wudu. Wa kullu mu'amalatin naha syari' anha fa innaha laghiyatun la yu'taddu biha. Demikian pula setiap muamalah yang dilarang dalam syariat, maka muamalah itu laghiyah, sia-sia dan tidak dianggap. Misalnya jual beli namun tidak terpenuhi syaratnya. Jual beli memperjualbelikan sesuatu yang majhul, enggak dikenal barangnya. Padahal di antara yang diperintahkan dalam muamalah itu jual belinya harus terpenuhi syarat. Salah satu syaratnya adalah barangnya maklum. Ya, barangnya itu maklum, diketahui apa barangnya. Yang kamu jual itu apa? Jual barang. Kayak apa barangnya? Seperti ini bentuknya ada di mana, jelas kelihatan. Nah, tapi kalau majhul,
Ditutupi sesuatu ini barangnya. Mana? Ditutupi. Majhul nggak diketahui. Apa warnanya, apa bentuknya. Apakah barangnya lama atau baru. Nah ini muamalah dalam bentuk apa? Yang dilarang dalam syariat. Ya, syariat memerintahkan untuk terpenuhi syarat-syarat tadi. Nah dia ternyata apa? Berjual beli tanpa memenuhi syarat. Maka inilah ghiyah. Sia-sia. Nggak dianggap. Nah, jual belinya tidak sah. Nah, sehingga apa? Kalau tidak sah, maka tidak terwujud itu konsekuensinya. Konsekuensi jual beli itu adalah kalau sah, nah, uang yang tadinya milik pembeli berpindah kepada penjual. Barang yang tadinya milik penjual berpindah kepada pembeli. Namun kalau dinyatakan tidak teranggap, maka konsekuensi ini nggak akan terwujud. Ya, konsekuensi ini tidak terwujud. Nah, seperti itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ini penjelasan Al-Imam Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, di sini mungkin kita sedikit perlu mengenal sebagai tambahan faedah tentang apa itu al-bid'ah. Nah, sebelum kita mengenal apa itu al-bid'ah, kita harus tahu dulu apa itu as-sunnah, karena memang lawannya. As-sunnah secara bahasa at-tariqah, jalan. Ya. Sehingga merupakan at-tariqah al-maslukah. Ini as-sunnah secara bahasa. Baik itu bisa tariqah itu tercela ataupun terpuji. Maka semuanya secara bahasa adalah tariqah. Apa itu disebut dengan as-sunnah? Disebut dengan apa? Sunnah. Adapun as-sunnah secara istilah syar'i adalah sebagaimana kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam karya beliau Syarah Lum'atil I'tiqad, beliau katakan bahwa as-sunnah adalah ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin au amalin. Jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dan juga para sahabatnya berada di atasnya. Inilah sunnah. Baik itu berupa akidah maupun amal. Ya, baik itu berupa akidah maupun amal. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam juga mengatakan was-sunnatu hiya tariqah al-maslukah. Sunnah itu adalah jalan yang ditempuh. Fayashmulu dzalika tamassuka bima kana alaihi huwa wa khulafa'uhu ar-rasyidun minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal. Wa hadhihi hiya as-sunnah al-kamilah. Sunnah, kata beliau, adalah jalan yang ditempuh. Maka itu meliputi berpegang teguh dengan apa yang beliau berada di atasnya. Dengan jalan yang beliau berada di atasnya. Dan juga para khulafa ar-rasyidun berada di atasnya. Baik itu keyakinan, amal, maupun ucapan. Inilah as-sunnah al-kamilah. Sunnah yang sempurna, mencakup secara menyeluruh. Nah, ini makna as-sunnah. Taib, sekarang lawannya, yaitu al-bid'ah. Apa itu al-bid'ah? Al-bid'ah lughatan asy-syai' al-mustahdath. Sesuatu yang baru, sesuatu yang diciptakan, yang diada-adakan. Ya. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, ini penting untuk kita mengenal secara istilah syar'i, jangan sampai salah karena terkadang pengertian secara bahasa itu lebih luas. Nah, maka kita perlu tahu secara syar'inya supaya benar-benar memahami sesuai dengan apa yang dimaukan dalam syariat. Jangan sampai kita memahami sesuatu dalam syariat, sesuatu yang kaitannya dengan hukum syar'i, kita pahami secara bahasa. Ini bisa salah. Contohnya, sholat secara bahasa doa.
kemudian kita terapkan ini untuk syariat. Ya. Sehingga perintah-perintah, ayat-ayat tentang perintah sholat kita pahami dengan makna doa. Sehingga sholat 5 waktu berarti sholat berdoa 5 kali. Nah, ini salah. Sehingga kita perlu tahu apa makna sholat secara pengertian syariat. Nah, istilah syariat. Ya. Yang nggak cukup mengenal secara bahasa saja. Maka demikian pula dalam sunnah dan bid'ah. Kita telah tahu makna sunnah secara bahasa, maka kita harus tahu makna sunnah secara istilah syariat. Demikian pula al-bid'ah dalam bahasa, kita sudah tahu, maka sekarang kita perlu tahu apa itu al-bid'ah secara istilah syariat. Kata al-imam al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, sama dalam kitab beliau Syarah Lum'atil I'tiqad, beliau katakan tentang makna al-bid'ah secara istilah syar'i, ma uhditha fid din ala khilafi ma kana alaihi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi aw wa ashabuhu min aqidatin aw amalin. Sesuatu yang dibuat ya, dalam agama dalam bentuk yang berbeda atau menyelisihi jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dan para sahabatnya. Baik itu berupa akidah maupun amal. Ya, baik itu berupa akidah maupun amal. Akidah menyelisihi akidahnya Nabi, menyelisihi akidahnya sahabat. Maka ini sesuatu yang baru dalam agama, itu bid'ah. Demikian pula amal. Ya. Secara lebih lengkap lagi, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau mengatakan tentang al-bid'ah. Al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah. Yuqsad bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanah. Bid'ah adalah satu jalan dalam agama mukhtara'ah yang dibuat, baru dibuat. Baru ada setelah Nabi meninggal. Nah, sehingga tariqatun fid din mukhtara'ah, satu cara dalam agama ini, satu tariqah dalam agama ini yang dibuat tudahi syariah, mirip seperti syariat. Sehingga dia sebenarnya bukan syariat, tapi mirip seperti syariat, dibuat mirip seperti syariat. Dimaksudkan ketika menempuhnya adalah al-mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Perhatikan, sudah mirip syariat ketika dia melakukannya dengan maksud bermubalaghah, bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah. Maka di sini bahayanya bid'ah. Meskipun seperti itu, dia bersungguh-sungguh, niatannya, maksudnya, tujuannya bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Namun karena itu merupakan jalan, cara ibadah ya, yang tidak Allah izinkan, yang tidak Allah perintahkan, atau melalui Rasulnya, tidak diizinkan oleh Rasulnya, tidak diizinkan, tidak diperintahkan oleh Rasulnya, tidak dicontohkan oleh Rasulnya, maka cara ibadah itu pun tertolak. Itu adalah perkara baru, dibuat-buat dalam agama. Ya. Sehingga di sini itulah ciri khas bid'ah, memang mirip syariat dia. Mirip syariat. Syariat ada zikir ba'da salat misalnya. Zikir itu syariat. Namun dia buat mirip zikir. Ya, kalimat tahlil itu juga zikir yang dianjurkan, bahkan afdhalul zikir, namun dia buat mirip. Dengan cara apa? Bilangannya harus 1000 setiap ba'da salat subuh. Kenapa harus seperti itu? Supaya bersungguh-sungguh. Nggak cukup kalau cuma zikir la ilaha illallah 10 kali misalnya. Harus supaya benar-benar kuat 1000 kali. Nah, dimaksudkan ketika melakukannya adalah bersungguh-sungguh. Nah, seperti ini adalah bid'ah. Ini tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, fahuwa raddun. Maka ini tertolak. Nah, ini bisa dipahami ya, teman-teman atau ikhwah dari Palu. Masih sambung ini? Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Dari Minahasa masih sambung? Nah, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Bisa dimengerti ya penyajian materi tadi?
Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. masih ada sisa waktu sedikit tambahan ini lagi. Juga faedah dari kalam Al-Imam Nawawi tentang hadis ini. Kata beliau, "Hadzal hadis qa'idatun 'azimatun min qawaidil Islam." Hadis ini merupakan salah satu kaidah besar dari kaidah-kaidah Islam. Wa huwa min jawami' kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk salah satu hadis yang berkategori jawami'il kalim. Kalimat yang ringkas namun bermakna luas. Yang ini merupakan salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dinisbahkan kepada beliau jawami' kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Karena jawami'ul kalim memang merupakan salah satu mukjizat. Ya, salah satu tanda nubuwah yang Allah berikan kepada beliau. Nah, ini salah satunya. Fa innahu sarihun fi raddi kullil bid'ah wal mukhtara'at. Karena hadis ini sangat jelas dan tegas di dalam membantah, dalam menolak semua bid'ah dan perkara-perkara buatan yang baru dalam agama. Nah, itu man ahdatha fi amrina hadza. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini, membuat sesuatu yang baru. Ya. Wa fi riwayati tsaniyah ziyadah. Pada riwayat yang kedua, yang lafadznya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, terdapat tambahan makna. Wa hiya annahu qad yu'anidu ba'du al-fa'ilin fi bid'atin sabaqa ilaiha. Karena para pelakunya, sebagian pelakunya itu terkadang menentang, enggak mau ketika dia melakukan suatu bid'ah yang ada pendahulunya. Nah, fa idza tujja alaihi birriwayatil ula yaqul ana ma ahdatsu syai'an. Sehingga kalau dia dikasih hujjah dengan riwayat pertama, dia menjawab, bukan aku yang menciptakan, bukan aku yang membuat. Karena hadisnya adalah apa? Man ahdatsa, barang siapa yang membuat atau menciptakan perkara baru. Bukan aku yang membuat, aku hanya ngikuti saja. Ya, dia akan jawab begitu. Akan mengelak dengan cara seperti itu. Ya. Sehingga dia beralasan, bukan aku yang menciptakan, bukan aku yang membuat-buat. Nah, maka fayuhtajju alaihi bitsaniyah. Maka orang seperti ini bisa diberikan hujjah, bisa dibantah dengan riwayat kedua, allati fiha tasrih biraddi kulli al-muhdatsat. Yang pada riwayat kedua ini sangat tegas menolak semua perkara baru, sawaun ahdatsahal fa'il au sabaqa bi ihdatsiha. Baik itu memang diciptakan oleh si pelaku itulah yang menciptakan pertama kali, atau dia memang sudah ada sebelumnya. Karena pada riwayat kedua adalah yang mengamalkannya. Baik yang mengamalkan itu memang penciptanya, pembuatnya, atau tidak, dia sekedar mengamalkan saja, melakukan saja, maka sama kedudukannya. Baik yang pembuatnya, maka itu tertolak, atau yang dia ikut ngamalkan, walaupun dia nggak membuatnya, maka sama juga tertolak. Juga sama-sama apa? Tertolak. Baik, kemudian beliau menyebutkan faedah usuliyah. Wa fi hadzal hadis dalilun liman yaqul minal usuliyin inna nahya yaqtadil fasad. Pada hadis ini pula terdapat apa? Dalil bagi ahli usul yang menyatakan berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa larangan itu berkonsekuensi fasad. Ya. Karena apa? Tertolak. Seperti yang kita contohkan tadi. Barang siapa yang sholat namun dia ngerjakannya tanpa thaharah, maka ini sama. Perbuatannya tertolak. Baik, itu mungkin beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Dan karena waktu memang juga sudah berlalu, maka insya Allah pertemuan kita pada pertemuan ketiga ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan?
Silahkan, baik dari Palu ataupun dari Minahasa Tenggara. Tafadhol. Apa Ustaz? Kalau pertanyaan Ustaz bisa enggak Ustaz? Nah, tafadhol, silahkan. Soal pertanyaan tentang mubtadi Ustaz. Ya. Apakah seseorang bisa dikatakan mubtadi bagi siapa saja yang berbuat bid'ah atau ketika sudah tegak hujah kepadanya Ustaz? Nah, bisa seorang walaupun tanpa tegak hujah padanya, kalau memang dia jelas kebid'ahannya, ya maka bisa dia dihukumi mubtadi'. Tapi ada orang tertentu yang untuk divonis sebagai mubtadi' dia perlu ditegakkan hujah. Ya, ini dalam ini adalah sesuatu yang bersifat ta'yin. Ya. Tapi kalau secara umum tadi memang yang disebutkan tadi, setiap orang yang memiliki keyakinan atau beramal tanpa adanya dalil, maka itu mubtadi'. Namun kalau ketika kita mau menghukuminya pada masing-masing orang, maka itu berarti bersifat ta'yin, dan itu sesuai dengan keadaan atau kondisi orangnya. Nah, ada yang sesuatu yang zahir dari agama ini, ya, sehingga dia maklum minad-din bid-darurah, namun ternyata dia melanggarnya, maka ini jelas-jelas membuat sesuatu yang baru dalam agama. Tapi ada yang perlu tidak seperti itu kondisinya, sehingga perlu ditegakkan hujjah. Barakallahu fikum. Seperti yang menyatakan jelas-jelas menyatakan bahwa sholat tidak wajib karena sholat itu maknanya ya adalah eling misalnya, atau doa, atau yang penting ingat. Maka ini sesuatu yang maklum minad-din bid-darurah. Nah, karenanya para ulama mengkafirkan seperti siapa? Rafidhah. Sepakat ulama mengkafirkan mereka. Demikian pula Al-Jahmiyah. Nah, tapi sekali lagi itu kalau bersifat ta'yin memang perlu hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi? Fadhol. Alhamdulillah Ustaz, ana sudah cukup insyaallah. Baik. Jazakumullah khair Ustaz. Wa antum jazakumullah khairan. Dari Palu ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah Ustaz, saat ini belum Ustaz. Baik, jika tidak ada, berarti kita cukupkan, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la